Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena masih banyak berita lainnya di English TV. Rekan-rekan media yang saya hormati, hari ini adalah hari kedua dan hari terakhir kunjungan Bapak Presiden ke Chengdu RRT. Saya didampingi oleh Menteri Investasi Pak Bahlil yang akan menjelaskan mengenai rencana investasi perusahaan Tiongkok di Indonesia. Kegiatan Bapak Presiden di hari kedua ini adalah menghadiri rangkaian pertemuan bisnis, kemudian menghadiri jamuan makan siang dengan Presiden Xi Jinping dan beberapa kepala negara dari negara lainnya. Kemudian pertemuan dengan kontingen Indonesia yang akan ikut berpartisipasi dalam FISU World University Games, dan Presiden akan menghadiri juga pembukaan FISU World University Games. Untuk rangkaian pertemuan bisnis terdapat 3 pertemuan, yaitu Roundtable Business dengan para pebisnis RRT dan INACAM yang bergerak di sektor energi hijau, hilirisasi nikel, otomotif, kesehatan, dan impor sawit. Kemudian pertemuan yang kedua adalah Joint Call, perusahaan di bidang petrokimia dan PLTA di Kaltara. Dan yang ketiga adalah pertemuan one-on-one dengan salah satu perusahaan RRT yang bergerak di bidang kaca fluid. Dari semua pertemuan bisnis tampak komitmen, baik dari sisi pemerintah maupun dari swasta RRT, untuk terus meningkatkan investasi di Indonesia. Prioritas investasi ke depan antara lain adalah di industri hilirisasi, energi baru terbarukan, kesehatan, riset untuk ketahanan pangan, dan juga pembangunan IKN. Dan di semua pertemuan, Bapak Presiden selalu menekankan pentingnya penggunaan tenaga kerja lokal, ramah lingkungan, dan membawa nilai tambah bagi Indonesia. Dari 3 pertemuan bisnis tersebut tampak komitmen untuk perluasan investasi maupun rencana investasi yang baru yang sangat besar. Nilainya puluhan billion US dollar, dan salah satunya nilainya cukup besar, yaitu sekitar 11,5 miliar US dollar yang nanti akan disampaikan oleh Pak Menteri Investasi Pak Bahlil. Sekali lagi, 11,5 miliar US dollar adalah salah satu di antara beberapa komitmen investasi. Sementara itu, dari pertemuan bisnis Menteri Kesehatan Indonesia kemarin dihasilkan komitmen investasi untuk bidang kesehatan senilai 1,5 miliar US dollar. Rekan-rekan, dalam FISU World University Games, Indonesia mengirimkan kontingen yang terdiri dari 77 orang. Mereka akan berpartisipasi di beberapa cabang olahraga, antara lain renang, judo, taekwondo, badminton, tenis, atletik, dan juga dayung dan wushu. Bapak Presiden hadir dalam pembukaan, dan sebelum pembukaan Bapak Presiden telah bertemu dengan para atlet Indonesia untuk memberikan semangat. Demikian rekan-rekan hasil kunjungan hari kedua, hari terakhir Bapak Presiden ke Chengdu, dan dari Chengdu Bapak Presiden akan langsung kembali ke Jakarta. Sekarang saya persilahkan Bapak Menteri Investasi Pak Bahlil untuk menyampaikan informasi terkait dengan investasi yang dilakukan oleh satu perusahaan RRT ke Indonesia. Pak Bahlil, dipersilahkan. Baik, terima kasih yang saya hormati Ibu Menlu sebagai ketua kelas dalam rombongan ini dan teman-teman media di seluruh wilayah tanah air. Menindaklanjuti apa yang telah disampaikan secara besar oleh Ibu Menlu tadi, bahwa Bapak Presiden telah melakukan pertemuan-pertemuan bisnis dengan pengusaha-pengusaha ternama di Tiongkok, khususnya di Chengdu, di mana menghasilkan beberapa kesepakatan. Kesepakatan yang pertama adalah bagaimana melakukan percepatan implementasi kawasan industri di Kaltara, khususnya untuk membangun ekosistem petrokimia dan sekaligus membangun ekosistem EV dengan mempergunakan energi baru terbarukan dari lokasi Kayang. Nah, ini akan direncanakan pembangunan secara komprehensif akan lakukan bulan Desember atau di bulan Januari tahun ini atau tahun depan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menyampaikan oleh-oleh yang paling paten apa yang disampaikan oleh Ibu Menlu tadi, bahwa hari ini Bapak Presiden menyaksikan penandatanganan MOU antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan yang namanya Xinyi. Xinyi ini perusahaan terbesar di dunia
pemain kaca. Market share-nya 20% lebih, kurang lebih sekitar 26% market share dari perusahaan ini. Dan ke depan perusahaan ini telah berkomitmen untuk membangun industrinya di kawasan Batam, Rempang. Ini adalah pabrik terbesar nomor 2 di dunia setelah China dan pabrik terbesar nomor 1 di luar China. Ini adalah hilirisasi yang dibangun dari pasir kuarsa dan beberapa bahan baku lainnya yang ada di Indonesia. Kalau kita sudah sukses membangun ekosistem hilirisasi dari nikel, sekarang mulai kita dorong ke pasir kuarsa. Nah, outputnya, produknya akan dilakukan hampir 95% untuk ekspor. Karena pasarnya adalah pasar luar negeri. Yang kedua, pabrik kaca ini juga akan langsung membangun apa yang disebut dengan solar panel. Ini juga adalah kapasitas produk ekspor. Total investasinya 11,5 billion US dollar dan mereka sebenarnya sudah melakukan investasi di tahap pertama di kawasan JP tahun lalu sebesar 700 juta US dollar. Ini pengembangan yang kedua. Ini terjadi akibat karena kepercayaan penuh dari pihak investor kepada pemerintah Indonesia di bawah pemerintahan Pak Jokowi. 700 juta setelah mereka cek, ternyata apa yang mereka rasakan sangat baik dan mereka ingin mengembangkan bisnisnya. Dan menciptakan lapangan kerjaan kurang lebih sekitar 35.000. Dan ini akan berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha nasional. Nah, saya pikir itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Di samping itu memang ada beberapa pembicaraan mereview kembali terhadap investasi-investasi China yang ada di Indonesia, baik yang existing maupun ekspansi. Kemudian yang baru adalah tentang pabrik kaca ini. Demikian yang perlu saya melaporkan atas perintah Ibu Menlu kepada saya, sudah saya menyampaikan secara detail. Terima kasih, saya kembali kepada Ibu Menlu. Terima kasih Pak Menteri Investasi. Teman-teman, terima kasih. Sehat. Dari Cenggu Redaksi News TV mengabarkan.